Wanita itu baru saja mengisi bathtub ketika tiba-tiba seorang pria asing mendobrak masuk ke rumahnya. Sebelum sempat bereaksi, pria itu membantingnya ke dinding. Ia ingin bertanya apa maunya, tapi pria itu langsung membekap mulutnya. Kemudian, Katie membuka brankas dan mengeluarkan ratusan ribu dolar uang tunai serta perhiasan. Ia pikir setelah mendapatkan uang itu, pria tersebut akan pergi, namun ternyata tidak. Ia justru mengeluarkan pistol dan memperingatkan Katie agar tidak memberitahu siapapun tentang malam itu atau keluarganya akan menjadi sasaran berikutnya. Katie mengangguk linglung, tapi detik berikutnya pria itu memukulnya hingga pingsan. Setelah itu ia membawa semua uang dan pergi begitu saja. Keesokan siangnya, Katie terbangun di lantai karena takut bisnis ilegalnya terbongkar. Ia memilih tidak melapor ke polisi dan mengobati lukanya sendiri di rumah. 2 minggu kemudian ia melihat berita tentang komplotan perampok yang sedang diburu. Ia sadar pria yang merampoknya sudah masuk penjara. Tak ada lagi yang perlu ditakuti. Dengan cepat, Katie berdandan rapi lalu menelpon kliennya satu persatu. Ia ingin kembali memulai permainan poker dan merebut kembali uang yang hilang. Ternyata Katie adalah bos dari jaringan poker bawah tanah. Semua yang duduk di mejanya adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Dari tips saja ia bisa menghasilkan 8,7 juta dolar dalam 6 bulan. Ia bahkan menjadi salah satu penyelenggara poker top di dunia. Sebelum masuk ke dunia itu, Katie hanyalah seorang bartender. Namun berkat kemampuan komunikasinya yang luar biasa, ia menarik perhatian seorang pelanggan bernama Dian. Dian membutuhkan sekretaris cerdas, jadi malam hari Katie bekerja di bar, siang hari ia mengurus dokumen di kantor Dian. 2 minggu kemudian, Dian memberinya daftar kontak orang-orang kaya dan memintanya mengundang mereka ke permainan poker malam itu. Pengalaman itu mengubah hidupnya sepenuhnya. Malam pertama, para pemain datang satu persatu dan masing-masing menyerahkan 10.000 dolar sebagai biaya masuk. Saat permainan dimulai, Katie sadar mereka tidak peduli menang atau kalah, mereka hanya mengejar sensasi. Malam itu saja Katie menghasilkan 8.000 dolar, lebih besar dari gajinya sebulan. Setelah merasakan kesuksesan, ia langsung berhenti dari pekerjaannya dan fokus penuh pada bisnis poker. Ia merekrut lebih banyak pemain, bahkan membayar pelayan klub malam 500 dolar untuk setiap orang kaya yang mereka bawa. Bisnisnya makin besar, tipnya berlipat ganda. Ia membeli rumah dan mobil mewah. Namun kesuksesan itu membuat Dean merasa terancam. Ia sadar kendali kasino mulai lepas dari tangannya. Dengan alasan bisnis sedang buruk, ia menolak membayar gaji Katie. Jumlahnya memang hanya 1.000 dolar lebih, tapi Katie tahu jika ia membiarkan ini terjadi, berikutnya yang diambilnya adalah tip miliknya. Keesokan harinya, Katie menyewa Presidential Suite, mengeluarkan 10.000 dolar untuk menyewa pengocok kartu profesional. Setelah semuanya siap, ia mengirim pesan ke semua pemain dan disitulah permainan sesungguhnya baru dimulai.